Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Hari ini kita akan belajar agama. Materi kita yang pertama dalam pendidikan agama Katolik adalah Aku Tumbuh dan Berkembang. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati dan pikiran serta sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami sepanjang hari ini. Allah Bapa, kini kami ingin belajar agama. Berkatilah agar apa yang kami pelajari dapat kami mengerti dan pahami. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih, kita akan langsung masuk ke materinya. Setiap manusia itu pasti mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Apa sih itu pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan dan perkembangan adalah proses alamiah yang dialami oleh setiap orang. Pertumbuhan dan perkembangan dibedakan menjadi dua segi. Yang pertama adalah segi jasmani, dan yang kedua adalah segi rohani. Jadi ada dua segi jasmani dan segi rohani. Apa itu pertumbuhan dari segi jasmani? Pertumbuhan dari segi jasmani adalah pertumbuhan yang dapat dilihat dari bentuk tubuh seseorang. Ingat, tubuh seseorang atau fisik seseorang. Itu adalah pertumbuhan dari segi jasmani. Sedangkan pertumbuhan dari segi rohani adalah pertumbuhan yang dapat dilihat dari sifat atau kemampuan seseorang. Yang perlu diingat kalau berhubungan dengan rohani adalah sifat dan kemampuan seseorang. Itu berarti perkembangan dari segi rohani. Baik, selanjutnya kita akan melihat contoh perkembangan dari segi jasmani. Nah, di sini Bapak memberikan gambar perkembangan dari segi jasmani seseorang. Kita lihat dari bayi sampai dia tua. Nah, ini mengalami proses yang namanya proses perkembangan dari segi jasmani. Contohnya di sini. Dulu aku masih pendek, sekarang aku sudah tinggi. Dulu kecil sekali badannya, sekarang sudah tinggi. Selanjutnya, dulu aku tidak punya rambut, sekarang aku mempunyai rambut. Mungkin dulu rambutnya tidak terlalu lebat, sekarang sudah lebat sekali, bahkan bisa panjang. Contoh yang ketiga, dulu aku kurus, sekarang aku gemuk. Mungkin waktu kecil dia kurus, nah sekarang dia gemuk. Atau kebalikannya, dulu gemuk, sekarang dia kurus. Nah, itu merupakan juga contoh perkembangan dari segi jasmani. Selanjutnya, contoh perkembangan dari segi rohani. Kita lihat sini Pak Daru memberikan gambar orang yang sedang menulis dan orang yang sedang berjalan atau berlari di sini. Contohnya Bapak bacakan. Dulu aku belum bisa membaca dan menulis. Sekarang aku sudah bisa membaca dan menulis. Dulu aku belum bisa berjalan. Sekarang aku bisa berjalan. Bahkan bisa berlari dengan kencang. Dulu aku suka menangis, sekarang aku tidak suka menangis. Nah, ini merupakan perkembangan dari segi rohani. Ingat, segi rohani adalah segi yang berhubungan dengan kemampuan seseorang atau sifat seseorang. Nah, baik, selanjutnya Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian yang nanti
Silakan kalian kerjakan di Google Class, kelas ABCD Pendidikan Agama Katolik. Kalian Pak Daru berikan tugas untuk menyebutkan 5 perkembangan segi jasmani dan 5 perkembangan segi rohani dalam dirimu sendiri atau dalam kehidupanmu sendiri. 5 perkembangan dari segi jasmani dan 5 perkembangan dari segi rohani. Nanti silakan menggunakan Google Dokumen di situ ya. Nah, setelah anak-anak sudah mengerjakan tugas ini, nanti ada sebuah video tentang Yesus yang mengalami pertumbuhan dan perkembangannya pada saat umur 12 tahun. Nanti anak-anak bisa melihat video tersebut di dalam PowerPoint tersebut atau link video yang Bapak bagikan kepada anak-anak. Nah, seperti ini linknya, nanti silakan diklik, nanti silakan ditonton sendiri. Ya, kita akan langsung. Ya, baik anak-anak yang terkasih, kalau sudah menonton, nah kita sudah menonton tadi ya tentang video Yesus yang berumur 12 tahun dalam bait Allah. Nah, tadi kita melihat bahwa Yesus sendiri ternyata mengalami yang namanya fase pertumbuhan. Dari ketika Yesus dilahirkan, dia dididik untuk menjadi seseorang yang taat pada agamanya, sampai-sampai dia harus pergi ke Yerusalem untuk yang namanya merayakan hari raya Paskah. Nah, kita melihat bahwa Yesus itu mengalami yang namanya pertumbuhan. Yesus benar-benar mengalami yang namanya pertumbuhan. Kita akan melihat bagaimana tahapan perkembangan Yesus di situ. Ketika Yesus lahir, lalu dia berumur 12 tahun, dia berani untuk berdiskusi dengan para imam di sana, bahkan bertanya jawab, sampai para imam pun merasa heran dengan anak kok umur 12 tahun bisa bertanya jawab ya dengan orang-orang para imam di sana. Lalu Yesus mengalami fase dewasa, dia bisa berkhotbah di depan orang banyak atau para pengikutnya sampai dia bisa yang namanya mengadakan mujizat. Nah, ini merupakan fase perkembangan Yesus ya, di mana Yesus itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Baik anak-anak yang terkasih, setiap orang itu pasti dianugerahi anugerah tumbuh dan berkembang. Sama seperti kita. Dan sama seperti Pak Daru pun mengalami yang namanya anugerah pertumbuhan dan perkembangan. Maka tugas kita sebagai manusia adalah kita harus mensyukuri anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Berikut ini contoh tindakan menghargai anugerah pertumbuhan dan perkembangan yang telah Tuhan berikan oleh kita. Contohnya di sini, makan makanan yang bergizi dan yang sehat, serta yang telah disediakan oleh orang tua kita tanpa memilih-milih makanan. Misalnya saya disediakan sayur, ya berarti saya makan sayur tersebut, karena sayur juga berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita. Terus yang kedua, menjaga pola hidup yang sehat. Yang ketiga, selalu mengembangkan kemampuan kita sebagai seorang laki-laki dan perempuan. Nah, ini adalah beberapa contoh cara menghargai anugerah pertumbuhan dan perkembangan yang telah diberikan oleh Tuhan. Baik, anak-anak yang terkasih, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, mari kita mohon berkat kepada Tuhan. Sebelumnya silakan siapkan sikap dan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih,
puji dan syukur kepadamu karena Engkau telah memberkati kami di dalam belajar hari ini. Kini kami ingin melanjutkan pelajaran kami selanjutnya. Berkatilah agar apa yang sudah kami pelajari dapat kami terapkan dalam kehidupan kami selanjutnya. Doa ini kami serahkan kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih, pelajaran kita sudah selesai. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat pagi, sampai jumpa kembali.